Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ihsan. Saya dari Fakultas Hukum, Prodi Hukum dengan NPM 24 11 1001 1011 Oke, baik, saya ingin menyampaikan materi tentang bahasa Indonesia, yaitu materi ini adalah dari mata kuliah bahasa Indonesia dengan dosen pengampu, yaitu beliau adalah Dr. Hajah Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Oke, baik, kita lanjut ke materinya, yaitu materi tentang bahasa Indonesia. Baik, jadi sini saya akan membawakan materinya, yaitu tentang hubungan bahasa Indonesia dengan hukum. Oke, baik. Jadi bahasa Indonesia dengan hukum itu memiliki hubungan yang erat, yaitu bahasa Indonesia hukum merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang hukum. Jadi bahasa hukum memiliki ciri-ciri tersendiri, tetapi bahasa hukum itu tetap tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku. Baik, berikut adalah beberapa hal yang berkaitan dengan hubungan bahasa Indonesia dengan hukum. Baik, jadi bahasa hukum merupakan bahasa ilmiah yang harus memperhatikan struktur dan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Kemudian bahasa hukum memiliki corak tersendiri, yaitu kejernihan, kelugasaan, kebakuan, keserasian, dan juga ketaatan pada asas. Oke, baik, selanjutnya bahasa hukum Indonesia memiliki perbendaharaan kata yang pluralistik, yaitu yang berasal dari berbagai bahasa seperti bahasa Melayu, kemudian bahasa lokal, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa asing yang lainnya. Kemudian bahasa hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan serta mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi dalam masyarakat. Kemudian bahasa hukum yang digunakan dalam aturan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang lainnya. Oke, baik, selanjutnya saya akan membahas peran bahasa Indonesia dalam hukum itu. Baik, yang pertama ada bahasa resmi. Apa itu bahasa resmi? Yaitu bahasa resmi adalah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia dan digunakan dalam semua urusan resmi, termasuk hukum itu sendiri. Selanjutnya adalah bahasa pengadilan. Jadi bahasa Indonesia digunakan dalam proses pengadilan, termasuk dalam penulisan putusan surat gugatan dan dokumen hukum yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada bahasa perundang-undangan. Jadi bahasa Indonesia juga digunakan dalam penulisan undang-undang
dan peraturan pemerintah, dan juga ada peraturan-peraturan yang lainnya. Kemudian ada pengaruh bahasa Indonesia terhadap hukum. Yang pertama adalah kesesuaian istilah hukum. Jadi bahasa Indonesia itu membantu menciptakan istilah-istilah hukum yang sesuai dan tepat, sehingga memudahkan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Baik, selanjutnya adalah klarifikasi makna. Jadi bahasa Indonesia juga membantu menjelaskan makna dan tujuan dari hukum itu sendiri, sehingga mengurangi kesalahpahaman. Kemudian lanjut ke pengembangan hukum. Jadi bahasa Indonesia itu dapat membantu memfasilitasi pengembangan hukum dengan menyediakan kerangka bahasa yang jelas dan juga konsisten. Kemudian dampak hukum terhadap bahasa Indonesia. Jadi dampak hukum terhadap bahasa Indonesia itu yang saya pelajari, yang saya dapat juga di sini ada 3. Yaitu yang pertama adalah pengembangan kosakata. Jadi pengembangan kosakata itu hukum mempengaruhi perkembangan kosakata bahasa Indonesia, terutama di dalam bidang hukum. Kemudian dampak hukum juga bisa jadi untuk penggunaan bahasa yang tepat. Jadi hukum itu mendorong penggunaan bahasa yang tepat, jelas, dan juga konsisten dalam komunikasi resmi. Kemudian juga ada pengakuan hak. Jadi pengakuan hak itu hukum memastikan pengakuan hak bahasa minoritas dan mempromosikan keberagaman keberagaman bahasa di Indonesia. Jadi ada juga contoh kasusnya, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK nomor 51/PUU strip XVI strip 2019 tentang pengujian undang-undang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Dan juga ada KUH Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau singkatannya KUH Perdata ditulis dalam bahasa Indonesia dan menjadi acuan hukum perdata di Indonesia. Jadi dengan demikian bahasa Indonesia itu memainkan peran yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, baik sebagai bahasa resmi, bahasa pengadilan, maupun bahasa perundang-undangan. Baik, sekian dari saya untuk materi tentang hubungan bahasa Indonesia dengan hukum. Mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.